ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, Allah terus berikan kesempatan kepada kita nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu. Di mana di luar sana mereka bekerja di dunia, mereka dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya mereka bekerja, tidak belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di luar sana tidak diberikan kesempatan sebagaimana antum rasakan. Mereka hanya bekerja dan mereka tidak bisa menghafal Al-Qur'an. Dan banyak juga di luar sana mereka hanya bekerja mencari dunia, yang akhirnya dia tidak faqih terhadap agamanya. Maka kawan-kawanku semuanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah atas nikmat Allah ini. Karena sejatinya seseorang itu akan mengetahui hal tersebut nikmat ketika dia baru dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari hal tersebut. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tahu menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Maka jika kita mengetahui hukum tersebut wajib, orang yang meninggalkannya maka dia berdosa. Orang yang melalaikannya dia berdosa. Orang yang dia menelantarkannya juga dia berdosa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah saat ini kita sedang melaksanakan kewajiban tersebut, agar nanti Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya bahwasannya kita sudah berusaha belajar agama semaksimal mungkin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali ke pembahasan materi kita, ya, berkaitan dengan khulasah ta'zimul ilmi, ringkasan menuntut ilmu, ringkasan menuntut ilmu ataupun ringkasan memuliakan ilmu atau ta'zimul ilmi dalam bahasa Arabnya. Dan kita sudah masuk ke bab ataupun simpul yang keberapa? Pada lupa semua ya. Kita sudah masuk sekarang berada ke simpul yang ke-18. Slide-nya tampil? Ada? Oke. Slide yang ke-18, bab yang ke-18 atau simpul yang ke-18 akan berbicara tentang at-tahaffudzu fi mas'alatil alim. Artinya adalah seseorang itu berhati-hati, ya, tidak boleh sembrono dalam bertanya kepada seorang ulama, kepada alim, kepada ustadznya. Ternyata beliau menjadikan kalimat tersebut itu termasuk dari memuliakan ilmu. Seseorang kalau mau bertanya, dia harus menggunakan adabnya, dia harus menggunakan
cara yang elok. Nanti kita akan mengetahui bagaimana cara yang diajarkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Makanya beliau sampai menekankan dalam cara bertanya pun dia harus berhati-hati. Tidak boleh ngaco bahasa kita. Enggak boleh sembarangan. Ada adabnya, ada caranya. Kenapa demikian? Kita akan mengetahui nanti insya Allah berada dalam kitabnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan ringkas ya pembahasan kita. Di paragraf yang pertama beliau mengatakan firaran min masail sya'bi wa hifdhan li haibatil alimi. Terjemahannya adalah kita berhati-hati dan menjaga adab ketika kita bertanya itu karena kita ingin lari, firor itu lari, farron ya, lari dari masalah-masalah yang dia motifnya menjadikan kegaduhan di kalangan jamaahnya. Jadi disebabkan karena pertanyaan, jadinya apa? Jadi rame dengan pertanyaan ini. Yang aslinya kondusif sedang berjalan perjalanan menuntut ilmu, karena dengan dia tidak memperhatikan pertanyaannya, jadi suasana yang tidak kondusif. Banyak gak? Banyak kejadiannya. Betapa banyak beberapa asatidzah kita sedang membahas bab A, tetapi ditanya berkaitan yang lainnya, yang akhirnya kemudian viral, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ustadznya jadi kena mudorot, seperti itu. Padahal yang disampaikan itu tidak salah. Yang disampaikan itu tidak salah. Kebenaran yang disampaikan. Cuman yang bertanya ini dia tidak beradab ataupun tidak memuliakan ilmu. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan bagaimana cara bertanya yang benar dan kondisi yang benar. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, bahkan Nabi pun ketika ditanya oleh sahabat, ayu amal lil khair, ya Nabi, amalan apa yang paling terbaik? Sahabat ini datang, Nabi berkata demikian. Ya, Al-birru mengatakan berbakti kepada orang tua. Tetapi ada sahabat lain yang bertanya, ya Rasulullah, ayu a'malil khair, amalan apa yang paling terbaik? Nabi tapi menjawabnya dengan jawaban yang lain. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dia menjawab sesuai dengan keadaannya. Tetapi perhatikan, kalau seandainya pertanyaan itu tidak digunakan dengan yang baik, itu akan menjadi bumerang kepada si alimnya. Seperti itu. Jelas ya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bertanya pun dia harus beradab. Dengan beradablah, dengan dia bertanya dengan adab, maka dengan itulah dia memuliakan ilmu. Kenapa demikian? Wa hifdhon li haibatil alim. Karena kita ingin menjaga kewibawaan sang ulama tersebut. Kita enggak mau dengan pertanyaan ini ternyata menjatuhkan harga diri ulama tersebut. Sebagai contoh misalkan, lagi bahas tentang masalah bab fikih safar, tetapi dia bertanyanya tentang tentang masalah asma wa sifat atau akidah yang berat-berat. Ya, itu akan menjadikan sahabat jamaah yang lainnya itu akan pecah fokusnya, dan seperti ini adalah tidak dibolehkan. Dia tidak mengagungkan ilmu. Jadi kalau bertanya itu sesuai dengan temanya dulu, konten. Makanya beberapa asatidzah itu dia yang suka mensortir pertanyaan, dan itu bagus. Kenapa? Karena jangan sampai dengan pertanyaan-pertanyaan lain itu jadi pecah fokusnya, yang pengennya itu menyampaikan bab A tetapi malah tidak jelas arahnya. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan fa inna minas su'ali ma yuradu bihi tasghib wa iqadul fitnati wa isya'atus su. Sebab sesungguhnya di antara pertanyaan itu ada yang dimaksudkan untuk membuat kegaduhan. Ada kan kayak gitu kan? Seperti itu. Membangun fitnah yang tertidur serta menyebarluaskan keburukan. Bisa jadi adalah apa? Dia sudah tahu jawabannya, kemudian dia tanyakan lagi agar menimbulkan kegaduhan, dan ini sangat dilarang dan ini tidak beradab. Ya. Wa man anasa minhul ulama'u hadhihi al-masail
laqiya minhum ma la yu'jibu. Dan barang siapa ya ketika yang para ulama mencium atau merasakan adanya gelagat pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik seperti yang tadi disebutkan atau sebelum-sebelumnya, maka ia harus ya menemui atau menerima balasan dari para ulama tersebut sesuatu yang tidak ia sukai. Maksudnya adalah apa? Ternyata ketika dia pengen dijawab pertanyaannya tetapi tidak mengenyangkan jawabannya, maka ya itu strategi seorang alim agar dia mencoba untuk majelis itu tidak keluar dari temanya. Dan itu sangat bagus. Ketika ditanya misalkan masalah A tetapi next, bahkan ada seorang alim dia next pertanyaan yang lainnya. Kenapa? Tidak sesuai. Seperti itu. Atau bahkan dijawab pertanyaan A tapi si alimnya malah jawabnya B. Ya itu mungkin pelajaran buat dia. Kenapa? Karena belum tepat. Karena ada di mana pembahasan-pembahasan seseorang itu tidak harus dia tanyakan di masalah di majelis, melainkan ketika itu dibahas barulah ditanyakannya. Maka tidak boleh sekali lagi jamaah ataupun murid dia bertanya di luar dari konteksnya. Kecuali kalau seandainya sudah mendapatkan izin dari sang alim tersebut. Berikutnya beliau mengatakan kama marra ma'aka fi zajaril muta'allim, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bagaimana seorang guru itu menghukum muridnya. Ingat gak di pertemuan sebelumnya seorang guru itu sampai menghukum muridnya disebabkan dia su'ul adab, adabnya tidak baik, maka murid tersebut dikeluarkan dari majelis ta'limnya. Makanya kalau teman-teman perhatikan di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas di bab tersebut. Fala budda minat tahafudhi fi masailil alim. Maka wajib atas siapa saja penuntut ilmu hendaknya dia untuk berhati-hati ketika dia ingin bertanya. Tanya itu yang hati-hati, ya. Jangan main masuk di pikirannya langsung ditanyakan. Enggak, dia harus berhati-hati, dipikir dulu pertanyaan itu, diolah dulu agar pertanyaannya itu benar. Seperti itu. Beliau mengatakan wala yuflihu fi tahaffuzihi fiha illa man a'mala arba'ata usulin. Nah, beliau ingin menginformasikan kepada kita, seseorang itu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah beruntung sampai dia bisa menjaga pertanyaannya ya, kecuali dia melakukan empat poin, ya, 4 pondasi ini kata beliau. Yang pertama, sebelum dia bertanya, apa? Beliau mengajarkan Syekh Shalih Al-Utsaimin al-fikru fi su'alihi limadza yas'al. Dia harus pikirin dulu nih sebelum bertanya. Kenapa saya harus bertanya pertanyaan ini? Dia harus dipikirin dulu. Gitu kan? Fayakunu qasduhu minas su'ali tafaqquh wa ta'allum. Yang dimana harusnya kalau dia mau bertanya, dia niatkan benar-benar ingin belajar, ingin bertafakuh, ingin ta'allum. Ya. Beliau mengatakan la ta'annut wa la tahakum. Enggak boleh dia itu bertanya ingin mencari kelemahan-kelemahan gurunya, ta'annut atau hakum, ya. Atau dia ingin menjadikan gurunya ini remeh, ingin menjatuhkan harga diri sang guru, ya. Fa inna man sa'a, maka sesungguhnya barang siapa yang dia telah melakukan perbuatan buruk, qasduhu fi su'alihi, dalam bertanya, yuhramu barakatal ilmi. Bahayanya adalah ketika dia bertanya dengan pertanyaan yang buruk, itu akan menjadikan keberkahan hilang dalam menuntut ilmu. Wa yumna'u manfaatuhu. Bahkan bukan hanya ilmunya aja tidak berkah, bahkan dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia belajar dari guru tersebut. Maka kalau mau bertanya itu harus pintar-pintar, dipikir dulu. Jangan main asal, ketika ada di pikiran langsung dikeluarkan, dipikir dulu. Ini saya niat bertanya apakah ingin belajar, ingin tafakuh, atau cuman ingin ngetes, atau ingin menjatuhkan harga dirinya guru. Harus diperhatikan. Kenapa? Kalau dengan demikian dia ngetes atau menjatuhkan harga diri, maka dia akan kehilangan keberkahan ilmunya, bahkan dia akan kehilangan dari manfaat apa yang dia pernah belajar dari guru tersebut. Poin yang kedua, beliau mengatakan at-tafattunu ila ma yas'alu anhu, yaitu dia harus memahami dengan baik apa yang akan dia tanyakan. Dia harus cerdas dulu, nih yang bertanyakan ini pas gak nih?
Nih harus cerdas dulu dia mau bertanya. Fala tas'al amma la nafa'a fih. Janganlah pernah dia bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Jadi kebanyakan kawan-kawan suka bertanya, dia bertanya yang tidak bermanfaat, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada sang alim atau kepada ustadznya. Kenapa demikian? Karena dengan itu dia akan menjatuhkan harga diri gurunya. Atau bahkan kehilangan keberkahan. Imma bin nadhari ila jahalihi au bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Dan hendaknya ketika dia bertanya pun dia harus lihat kepada gurunya, lihat kepada ulamanya, kepada ustadznya. Keadaannya tuh gimana? Apakah gurunya ini lagi capek? Ataukah gurunya ini sedang sakit? Dia harus lihat. Jangan main sembarangan ketika dia lagi di jalan, main tanya aja. Enggak tahu ternyata gurunya lagi sedih. Atau gurunya sedang apa? Sedang ada masalah dan lain sebagainya, atau masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya. Wa mithluhu as-su'alu amma la yaqa. Dan hendaknya juga dia menghindari pertanyaan-pertanyaan kepada guru, pertanyaan yang belum pernah terjadi. Hati-hati. Jadi pertanyaan yang belum terjadi jangan ditanyakan dulu. Kalau sudah terjadi baru ditanyakan. Makanya kalau teman-teman perhatikan beberapa banyak hadis ketika ada seorang sahabat dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya istri saya berzina? Ternyata dalam hadis itu tersebutkan beberapa kemudian ternyata istrinya berzina. Bahayanya seperti itu. Kalau dia bertanya yang dia belum terjadi. Berbeda kalau dia pertanyaan yang berkaitan dengan syariah yang sehari-hari. Ya, misalkan contoh kayak sholat gitu kan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya lupa sholat? Kan kalau lupa sholat itu kan kita sering melaksanakan sholat. Nah itu boleh. Tapi kalau seandainya sesuatu yang belum pernah terjadi, hendaknya dia hindari pertanyaan tersebut. Au ma la yuhadditsu bihi kullu ahadin wa innama yukhassu bihi qaumu duna qaumin. Atau dia bertanya yang dimana pertanyaan ini enggak harus dilemparkan pertanyaan ini di khalayak jamaah. Harusnya di tempat munaqasyah atau dia diskusi saja. Seperti pembahasan-pembahasan berat. Misalkan contoh di suatu masjid, majelis taklim, ternyata dihadiri ada orang mu'allaf, ada orang baru hijrah, tetapi pertanyaannya ada orang melemparkan pertanyaan yang berat tentang berkaitan dengan akidah biasanya, berkaitan dengan asma wa sifat. Misalkan ghairil maghdubi alaihim, misalkan contoh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdubi alaihim, yang dimurkahi adalah tafsirannya orang-orang Yahudi. Berarti di sini Allah memiliki sifat marah. Wah, itu berat pertanyaan kayak gitu. Itu enggak perlu disampaikan di majelis. Jadi dia harus pintar-pintar dalam bertanya. Karena dengan pintar-pintar bertanya itu termasuk dari memuliakan ilmu. Jadi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua pertanyaan harus kita tanyakan pada waktunya kecuali itu berkaitan dengan temanya. Dan dia harus memperhatikan poin-poin tersebut, ustadznya, keadaannya, ya, apakah dia lagi sedih ataukah dia lagi capek. Karena ada sebagian cerita, ada beberapa informasi, ada beberapa asatidzah ketika dia diundang tablik akbar di suatu daerah, kemudian dia mempunyai jadwal nanti daerah setelahnya gitu kan, dan dia dijemput oleh panitia. Ketika dia setelah ngisi kajian di daurah gitu kan 2 jam, dia ada jarak sekitar 4 jam menuju ke daurah berikutnya untuk mengisi kajian lagi. Dan biasanya asatidzah itu ketika waktu tersebut itu dipakai buat istirahat, tetapi malah dia dipakai untuk bertanya oleh orang-orang yang di sampingnya, dan itu tidak tepat. Seperti maka hendaknya dia kalau mau bertanya melihat keadaan gurunya, ustadznya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah al-intibahu ila salahiyati hali syekh lil ijabah an su'alihi, yaitu memperhatikan kelayakan kondisi sang guru untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sama kayak tadi sebelumnya, fala yas'alu fi hali fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu, dan janganlah dia bertanya di mana ketika sang guru itu tidak mau ingin menjawab, kanaumihi mahmuman, seperti tadi disebutkan, seperti kondisinya dia sedih, au mutafakkiran, atau sedang dia berzikir, atau dia sedang bertafakur, dia sedang belajar.
Ya, sama ini menekankan dari poin sebelumnya. Au masyian fi tariqin, atau seorang guru sedang lagi jalan, kemudian ditanya pertanyaan, ditodong, dicegat di depan. Kayak gitu kan. Au raqiban sayyaratahu, atau seorang gurunya lagi sedang sedang mengendarai, tiba-tiba ditelepon, ya, ditanya tentang fatwa, tentang masalah. Itu kurang tepat. Ya. Bal yatahayyanu tiba nafsihi, akan tetapi hendaknya dia bertanya itu dalam keadaan yang prima. Sang gurunya, sang ustadz atau sang ulamanya, ya. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang penuntut ilmu dia tahu tentang masalah hal ini, dia akan mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Kenapa demikian? Sebagai contoh, siapa yang tidak mengetahui Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Biasanya kalau Ibnu Qayyim disebutkan itu pasti digandengkan seorang gurunya. Siapa nama gurunya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala digandengkan biasanya dengan Ibnu Taimiyah, dengan muridnya, dengan gurunya, namanya Ibnu Taimiyah. Makanya ikhwatal iman, kalau antum baca bahwasannya murid Ibnu Taimiyah itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah Ibnu Katsir dan sebagainya. Tetapi di antara yang paling mentereng namanya itu adalah Ibnu Qayyim. Wallahu alam, disebutkan dalam kitab disebutkan para ulama bahwasannya kenapa Ibnu Qayyim itu paling mentereng? Karena Ibnu Qayyim itu orang yang paling tahu dalam keadaan bagaimana gurunya sebelum dia bertanya fatwa. Dalam satu kisah pernah di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mendapatkan gurunya Ibnu Taimiyah setelah ba'da subuh dia berzikir sampai waktu lepas duha, sampai hampir zuhur. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia lagi semangat-semangatnya menuntut ilmu. Tetapi Ibnu Qayyim tidak datang memotong zikirnya Ibnu Taimiyah, ya, langsung bertanya, enggak, tetapi Ibnu Qayyim dia sabar menunggu sampai selesai. Ketika selesai berzikir, apa yang diucapkan Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan, hadhihi ghudwati. Ini adalah makanan pagiku. Bayangkan, ya. Jadi di antara keberkahan Ibnu Qayyim adalah dia sampai memperhatikan bagaimana gurunya. Dia kebiasaan dalam keseharian, dalam aktivitasnya. Dan dia tidak akan mungkin masuk untuk belajar atau bertanya fatwa kepada gurunya, melainkan sang guru itu sudah dalam kondisi prima untuk siap ditanya. Seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang terakhir yaitu adalah yang keempat. Ya, tayaqqudus sa'il misalnya, ya. Tayaqqudus sa'il ila kaifiyati su'alihi. Hendaknya seseorang yang bertanya, ya, dia memperhatikan bagaimana tata cara bagaimana dia bertanya, ya. Bi ikhrajihi fi surati hasanatan muta'addibah, dengan cara mengeluarkan pertanyaan tersebut itu dengan cara yang baik. Makanya Anda teringat, ya, tentang perkataan ini itu Syekh Shalih Utsaimin itu seingat Anda pernah dia memuji orang yang dimana ketika di Masjid Nabawi itu ada yang bertanya tapi sudah dengan dengan kertas yang sudah ditulis pakai komputer, sudah rapih. Jadi benar-benar dia tuh sudah mempersiapkan pertanyaannya itu. Sampai mengatakan seperti inilah adab penuntut ilmu. Pernah itu Anda dengar seperti itu? Subhanallah, ya, sampai memuji gitu tentang bagaimana seseorang itu mau bertanya itu benar-benar dipersiapkan. Bagaimana caranya itu bersiapkan. Atau bagaimananya itu adalah dia tidak memanggilnya itu seperti temannya. Jangan ketika ingin bertanya, Assalamualaikum tat, mau tanya tat. Nah, gimana tanya tat. Ya, tetot ya gitu kan, nggak bisa seperti itu. Atau us. Disangka dikira kucing ya gitu kan. Jadi harus bertanya itu dengan cara yang elok. Makanya di sini diajarkan ketika dia ingin bertanya, fa yuqaddimud du'a. Hendaknya dia mengawalinya itu dengan doa terlebih dahulu. Doakan gurunya. Makanya sering kalau antum perhatikan beberapa kalau di kajian masyayikh itu penanya itu pasti nanya ahsanallahu ilaikum, gitu kan. Nafa'anallahu bikumul ilma. Semoga Allah memberikan manfaat terhadap ilmu ini kepada engkau, atau mendoakan barakallahu lakum fi ulumikum wa baraka li ahlikum wa azwajikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak-anak kalian, kepada engkau guru, anak-anak engkau dan sebagainya. Itu diawali dengan doa. Banyak seperti itu. Dan hendaknya memang harusnya seperti itu. Ya, kalau dia ingin bertanya, ya, diawali dengan doa. Makanya ketika banyak, alhamdulillah ada sebagian orang yang sudah, masya Allah, sudah dia berhijrah, dia sudah mengaji, dia memperhatikan hal tersebut. Dia mendoakan, Assalamualaikum Ustaz,
ahsanallahu ilaikum, ya, barakallahu fikum, itu kan dia mendahulukan doa terlebih dahulu. Dan itu sangat bagus. Kenapa? Karena sejatinya di antara yang menjadikan sang syekh itu kuat hatinya itu dengan doa. Karena kalau bukan doa, maka dengan apa seorang syekh itu akan kuat? Karena sejatinya hati sang guru itu sangatlah lemah. Kemudian beliau mengatakan wa yubajjiluhu fi khitabihi, hendaknya dia mengatur ucapannya, kata-katanya itu yang indah, yang benar, gitu kan? Ya. Wala takunu mukhatabatahu lahu ka mukhatabatihi ahlu suq wa akhlatil a'wam. Jangan sampai ketika dia ingin bertanya tapi dia menggunakan diksinya seperti orang-orang pasar. Tahu orang pasar? Ya. Woi, berapa ini? Bang, ini berapa nih, Bang? Sekilo, Bang. Kan kayak gitu, itu enggak sopan kayak gitu kan. Atau misalkan ini langsung main tanya, ini sekilo ya, enggak kayak gitu. Tapi kita aja, kalau kita lagi di jalan aja, kita pengen nanya jalan, kita kan pakai cara yang baik, betul kan? Pak, permisi Pak, mohon maaf, misalkan arah ke kemana? Ke Kemang, kemana arahnya? Itu pakai cara yang baik. Lalu bagaimana ketika dia ingin bertanya di majelis ilmu? Maka yang lebih layak adalah ketika di majelis ilmu mengedepankan adabnya. Maka seperti itulah ikhwatul iman. Di pertemuan hari ini, di simpul yang ke-18, menjelaskan bagaimana seseorang berhati-hati dalam bertanya kepada gurunya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.